Kita lagi di Banjar di salah satu Banjar yang masuk Meti juga nih ya. Nah di Banjar Nabi nih. Ke Banjar Sasih Banjar. Banjar Sasi Banjar. Ya. Dapat nominasi di nomor berapa beli? Nominasi terbaik 3 di Denpasar Selatan. Denpasar Selatan ya. Nah, gimana sih perasaannya waktu itu masuk tahu Banjar Sasi Banjar ini masuk nominasi waktu itu? Dari segi sih, merasa bangga dari karya yang di tahun ini bisa memasuki nominasi 3 terbaik di Denpasar Selatan, bisa mewakili desa untuk kota terbuka lah. Di Banjar Sasih namanya Bruno Darmo Subikso Dan masuk Biksa ya. Masuk Biksa. Nah, nanti untuk prepare nanti kan bakal ada nih yang nominasi ini bakal ke Catur Muka ya beli ya. Apa persiapan dari teman-teman ICT Darmo Subiksa Banjar Sasih Banjar ini? Untuk persiapan sih kita sudah mulai dari setelah pengumuman diumumkan ke dari prepare gamelan untuk memperbaiki aksesoris dan pernak-pernik yang lain lah dari ogoh-ogoh supaya lebih maksimal di terbuka nanti. Dan mengatur strategi dari Sekatruno dan ibu-ibu PKK dan ya dari penuh dari Banjar Sasih lah, biar supaya ikut membantu dalam pementasan di berarti seluruh anggota Banjar ya berarti ya. Nanti di Catur Muka itu dapat nomor apa sih Banjar Sasih? Di Catur Muka kita dapat undian nomor 8. Nomor 8 ya. Oke, berarti ya agak akhir-akhir lah, tengah-tengah akhir ya. Kok udah tahu nih cerita gogoh Banjar Sasih yang tahun ini ya? Mungkin bisa diceritain sedikit sih. Kami dari Sekatruno Darmo Subikso mengambil judul tema gogoh tahun 1445 ini itu Wiladahana. Cerita nikah di saat Dewa Siwa menguji kejujuran dari istri beliau ke Betari Umo. Beliau Dewa Siwa meminta istri beliau untuk mencari empahan lembu. Nah, setelah istrinya berangkat dari empahan lembu, nah banyaklah bintangnya. Adalah seorang pengembala itu sih sebenarnya suaminya dari Dewi Monika Dewa Siwa yang menjelma di pengembala lembu gitu. Nah, di sanalah istrinya meminta empahan lembu ke beliau pengembala itu memberikan asalkan sang Dewi mau bersetuju lah dengan sang pengembala itu. Akhirnya itu akhirnya mendapatkan lembu itu dan akhirnya pergi ke mencari Dewa Siwa untuk memberi empahan lembu. Nah, setelah bertemu dengan Dewa Siwa memberi empahan lembu itu, ditanyalah dengan Dewa Siwa, dari mana kamu mendapatkan empahan lembu ini? Ternyata Dewi Umo tidak berkata jujur. Akhirnya Betara Siwa meminta anaknya Betara Gana untuk menenung dari mana sebenarnya Dewi Umo mendapatkan empahan lembu itu. Nah, setelah ditenung oleh Betara Gana, Dewi Umo mengetahui, akhirnya Dewi Umo murkalah menjadi Dewi Durga, berwatak keras, galak, seram dan itu. Nah, dari lontar tenung itu dibakarlah oleh Dewi Durga. Ya, karena karena marahnya dia, karena terungkap semua kebohongannya dia. Ya. Itu sih Untuk cerita singkatnya dari ogoh-ogoh niki.
Dari belinya sendiri ada nggak pesan untuk teman-teman sini atau enggak seteman untuk penggerbekan nanti? Pesan-pesan dari tiang sih tetap kompak, tetap menjaga tradisi, jaga ketertiban di dalam pengerupakan nanti supaya tidak ada pergesekan apapun. Dan saya sangat ingin dalam pengerupakan itu gamelan tradisional tetap dipakai dan tidak ada sound system yang digunakan, gitu kan sih. Ya, dari tiang sih gitu aja untuk di pengerupakan nanti sih. Pokoknya tetap kompak ya, tetap lestarikan seni dan budaya Bali kita. Dari belinya sendiri juga pengen buat teman-teman pemuda biar tetap stay berbudaya juga, dan juga jangan nanti pas pengukuhan harus pakai gamelan ya, jangan pakai sound system nanti ya.